Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ira di sini. Hari ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Kompetensi dasar dari bab ini adalah konsep dan penerapan optik dalam produk teknologi sehari-hari bisa dipahami. Kemudian alat-alat optik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kalian pahami. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali alat-alat optik yang dimanfaatkan, peristiwa pembiasaannya dan pemampulan cahayanya. Yang pertama, mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting. Kita dapat melihat dunia yang indah ini dengan mata. Mata termasuk alat optik karena di dalamnya terdapat lensa mata yang digunakan untuk menerima cahaya. Yang pertama, bagian-bagian mata. Kita lihat ya. Ini adalah retina, kemudian ini adalah lensa mata, iris, dan saraf mata. Proses melihat. Agar benda terlihat jelas oleh mata, bayangannya harus tepat di retina. Retina terdiri atas dua bagian, yaitu bintik kuning yang peka terhadap cahaya dan bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Seperti ini. Penyakit atau kelainan pada mata yang pertama adalah miopi. Miopi atau rabun jauh adalah salah satu jenis cacat mata yang penglihatannya tampak buram jika melihat benda-benda jauh. Hal ini disebabkan bola mata terlalu tebal. Kecilnya daya akomodasi menyebabkan berkas cahaya yang seharusnya tiba di retina berpotongan di depan retina, sehingga bayangan berada jauh di depan retina. Miopi dapat ditolong menggunakan lensa yang dapat menyebarkan sinar agar bayangan tetap di retina, yaitu lensa cekung atau lensa negatif yang bersifat divergen. Yang kedua, cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Orang yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda dekat lebih besar dari 25 cm disebut hipermetropi atau rabun dekat. Yang ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu datar. Cacat mata ini harus ditolong oleh lensa yang dapat mengumpulkan sinar sehingga sinar yang masuk dapat difokuskan ke retina, yaitu cembung atau lensa positif. Yang kedua adalah lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat optik yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu lensa cembung. Seperti ini cara kerjanya. Pembentukan pada lup ya. Jadi benda harus diletakkan di antara pusat lensa dan titik fokus atau berada selalu di ruang 1 hingga bayangan selalu berada di ruang 4 ini ya. Ruangan 1 dengan sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian selanjutnya adalah periskop. Kalau kalian pernah melihat kapal selam, itu adalah salah satu contoh dari periskop. Alat bantu optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau benda dalam sudut tertentu. Bentuknya berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya, kemudian diatur sampai 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop biasa digunakan pada kapal selam dan tank. Ini cermin, di sini ada cermin juga. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop terdiri dari lensa okuler, objektif, objek, dan cermin. Mikroskop adalah alat yang digunakan melihat benda-benda renik, misalkan bakteri atau virus. Ini cara kerja atau jalannya sinar pada mikroskop. Jarak fokus lensa objektif selalu lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler. Benda yang diamati diletakkan di depan lensa objektif, yaitu antara titik fokus atau di ruang 2 lensa objektif. Akhirnya
bayangan berada di ruang ketiga, lensa objektif bersifat nyata terbalik dan diperbesar seperti ini. Yang terakhir adalah kamera. Cara kerja kamera, benda yang akan diamati gambarnya diletakkan di depan kamera. Cahaya berasal dari objek tersebut akan diterima oleh lensa cembung dan akan dibiaskan sehingga membentuk bayangan nyata di film. Seperti ini ya. Lihat tanda merah yang berjalan. Kamera juga digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Sebuah kamera mengumpulkan cahaya melalui sebuah lensa dan memproyeksikan bayangan pada film atau sensor yang peka terhadap cahaya. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian, sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.